insya Allah Aldi akan maju menjadi pembantu masyarakat Sumatera Barat dan bersama-sama awak membangun ranah Minang tercinta. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan sana Aldi Tahir. Iku yang kedua ya? Yang kedua. Alhamdulillah, kita silaturahmi lagi ya. Iya, alhamdulillah. Di sana, bahasa. Jadi kemarin tuh awak memposting foto Daldi yang awak dapet. Itu Daldi Sumbar 1 2020-2025. Bismillah. Bismillah. Jadi awak posting itu kan awak hanya bertanya. Apakah benar, Cok? Jadi di bawah tuh banyak pertanyaan-pertanyaan, ternyata orang Sumbar tuh banyak yang nggak tahu. Yo. Karena akun Mulifa channel gue kan khusus mengumpas Minang. Jadi ada yang kok nggak ada nama Aldi Tahir, ada yang mendukung, ada yang bahkan ada yang haters. Pro kontra aja. Iya. Nah jadi awak bahas Wadek Daldi gini dan alhamdulillah dikasih kesempatan sama Daldi untuk bahas demi kawan-kawan yang menonton di Mulifa channel kami di sini. Ya. Jadi apakah hal itu bana gitu? Kalau Aldi Tahir itu ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Aldi Tahir Sikumbang maju menjadi pembantu rakyat Sumatera Barat atau ranah Minang tercinta. Alhamdulillah. Garis miring Gubernur Sumatera Barat 2020-2025. Bismillah, atas izin Allah dan restu Ibu, insya Allah Aldi akan maju menjadi pembantu masyarakat Sumatera Barat dan bersama-sama awak membangun ranah Minang tercinta. Itu udah terjawab ya? Alhamdulillah. Kan tadi pertanyaannya apa batu? Apa batu? Trio ubur-ubur, anggota trio ubur-ubur menjadi gubernur. Nah itu kan lewat jawab. Bismillah. Dan di Instagram Ambu juga kan, dan di beberapa media online, Tribun Padang, Liputan 6, terus beberapa Instagram ranah Minang ya. Banyak yang menanya lo di situ, basic Daldi itu sabalunnya adoka di politik gitu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Politik itu kan cara. Ya betul. Kita di beberapa aspek kehidupan juga berpolitik. Contoh misal sama teman grup trio ubur-ubur misalkan. Gimana nih kita berpolitik supaya trio ubur-ubur lagunya didengar? Gimana caranya trio ubur-ubur ini kita bisa bikin karya yang positif yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain? Jadi politik yang bagus itu adalah politik santun. Karena politik adalah cara. Cara itu bisa cara yang negatif, cara yang positif. Nah sekarang kita politik santun. Kalau ditanya punya background politik atau enggak, ya semua manusia pasti berpolitik. Pasti manusia itu bercara. Punya pernah sekolah di politik pastinya. Ya. Kalau sekolah Aldi ekonomi. Pak Jokowi pun juga bukan lulusan sekolah politik, betul. Dan kalau di sana awak mencari, coba di Google, Presiden Ukraina sekarang itu seorang pelawak, aktor. Dan sebelumnya udah beberapa Presiden Joseph Estrada ya. Dan juga kemarin itu Wakil Gubernur Jawa Barat Om Deddy Miswar ya. Ini termasuk Donald Trump pun aktor. Donald Trump, tapi dia pengusaha properti juga. Nah, pertanyaannya ada nggak basic politik? Nah, di negara demokrasi mau ada basic politik atau enggak, kita bebas mencalonkan diri. Kalau sana mencalonkan diri jadi presiden besok, nggak apa-apa.
Cuma di Indonesia konstitusi itu mengatur kalau maju mau jadi kepala daerah Harus diusung, ada yang ya ada dua cara, lewat partai politik atau independen. Nah, kalau lewat partai politik itu tidak perlu ngumpulin KTP, ya kan, karena sudah partai politik itu sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Nah, kalau independen ada syaratnya, ngumpulin KTP berapa banyak. Nah, kalau ditanya Aldi Taher berpolitik supaya diakui sebagai politikus, masuk jadi kader satu partai. Dan alhamdulillah Aldi sudah menjadi kader partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Itu kurang lebih ambo masuk lah hampir sebulan lebih ya. Nah, dari situlah atas izin Allah dan permintaan Ibu Aldi, tadinya Aldi tuh mau maju di Cianjur. Cianjur ya. Mungkin kalau di sana awak cari Google Aldi Taher Cianjur tuh lado berita online-nya. Kenapa Aldi maju di Cianjur? Karena tantenya ayah Aldi dari Cianjur. Ayah Aldi itu yatim, umur 3 tahun. Kakek Aldi, Rusli Taher, asli orang Piaman, dari Cimparuh, sukunya Tanjuang, itu pejuang militer dan tewas saat lagi berjuang di Sumatera Barat, di Pariaman. Ditembak dan mati. Nah, ini ilmu juga nih, bukan meninggal, mati. Karena wa mayaya wa mati, ya kan? Nah, maut, mati. Jadi orang bilang, oh lebih sopan meninggal, enggak, lebih sopan mati karena tertulis di Al-Quran. Gitu. Jadi maut. Ya, ini sharing ya, maut. Wa mayaya wa mati. Nah, jadi kalau nyebut orang meninggal itu mati, bukan meninggal gitu. Orang yang sudah tutup usia itu mati. Nah, umur 3 tahun, kakek Aldi, Rusli Taher namanya, itu meninggal. Kakek, adik kandungnya Rusli Taher persis di bawahnya itu Muslim Taher. Nah, beliau politikus. Beliau berarti ada darah. Alhamdulillah. Beliau pendiri Universitas Jayabaya. Istrinya Muslim Taher itu Nenek Yuyun, Nenek Aldi tercinta, asli Cianjur. Jadi itu tantenya ayah Aldi. Kalau Nenek Aldi dari ibunya ayah Aldi itu namanya Ibu Jamari, orang Pariaman asli, orang Cimparuh. Itu ayah Aldi ya, silsilah. Nah, begitu umur 3 tahun jadi yatim, dibawa sama kakek Muslim Taher ke Jakarta, dirawat sama Nenek Yuyun yang Cianjur. Nah, kemarin kan di 2020 ini ada beberapa pilkada daerah nih. Salah satunya kota Cianjur kan. Aldi waktu itu ngobrol sama beberapa pihak maju lewat PKS di Cianjur. Nah, baru sekitar 4-5 hari lalu, Ibu Aldi bilang, Ibu Aldi, si Kumbang sukunya, Ibu Rosita namanya, ibu kandung Aldi bilang, nak, maju dong di Sumbar. Nah, dari situlah, karena ridho Allah itu ada di orang tua. Ya, betul. Pas Ibu Aldi bilang nak maju Sumbar, itu ridho lah ya. Itu restu. Jadi Aldi rubah dan Aldi bilang ke PKS, Aldi jadinya maju di Sumbar dan insya Allah sebagai gubernur dan atau wakil gubernur, wallahu alam, dan Bismillah. Jadi ana nampak Aldi untuk Sumbar kok. Makanya Daldi selain dari panggilan orang tua bangunlah Sumbar, istilah kasarnya apa yang perlu dibenahi, apa yang nampak gitu di bagian mana yang lebih Daldi fokus untuk jadi gubernur nanti. Insya Allah kalau awak diamanahkan dan atas izin Allah, misalkan ambo kepilih jadi gubernur atau wakil gubernur ya, insya Allah, yang pasti biar hidup itu bahagia dunia akhirat atau sukses berkah, itu Iqra, bacalah. Karena perintah yang pertama datang kepada baginda Rasul itu bacalah. Firman pertama, wahyu pertama itu Iqra. Jadi bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah, kalau itu sudah kita benahi, kita lakukan, insya Allah semua ekonomi, kesehatan itu akan berkah dan akan maju dan jadi fokus kepada membaca Al-Quran gitu. Nah,
Kalau di Minang tuh Araso untuk menikah sih Daldi. Nah, untuk menikah sih kita harus bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah itu bersinergi kan? Nah sinergi. Nah Jadi maksudnya tuh selain dari membaca Al-Quranku untuk yang konkret. Yang konkret. Ya. Iya. Nah jadi kan tadi tanya pertama-tama. Kalau Aldi terpilih pertama-tama itu Iqro, membaca Al-Quran ya. Iya, baca Quran. Ya Tapi di kampung tuh selain Iqro yang diartikan untuk membaca Al-Quran, di kampung tuh ada namanya alam takabang menjadi guru. Iya. Nah itu untuk membaca alam sekitar ya, ada aja itu kan. Sebenarnya sana Iqro itu kita sholat pun juga kita Iqro. Kan Al-Fatihah kita baca, itu kan juga bagian dari Al-Quran. Surat-surat Membaca situasi, membaca Iqro. Nah, tapi yang benar-benar harus kita lakukan perintah Allah itu Iqro, ya benar baca mazhab Al-Quran yang adoyobana Al-Quran gitu kan, kita baca taruh. Nah dari situ Aldi insya Allah akan Bismillah bersama-sama kita tunaikan, kita lakukan sholat subuh berjamaah di musaji ataupun di surau bagi laki-laki muslim. Itu yang bikin Himbauan tapi ya, ya Ambo akan mewajibkan, insya Allah Ambo akan mewajibkan, dan itu yang akan membangun roda perekonomian. Karena habis bangun sholat subuh itu pikiran fresh, dan sholat berjamaah itu ketemu kawan. Jadi sanksi untuk orang yang tidak sholat bang nanti sanksinya tidak lasuh. tidak sanksi, oke mantap. Tidak lasuh karena yang betul tuh mengingatkan aja. Ya. Ambo akan mengingatkan, selalu mengingatkannya. Erdogan pun Presiden Turki, beliau mengimbau itu kan. Ambo akan mengimbau itu taruh. Kalau itu nggak dilakukan, gimana mau maju ekonomi sana? Tapi Gamawan Fauzi pun terobosannya kayak gitu dulu. Kayak dari mulai Sarawak SMA sampai Jilbab itu zaman Gamawan Fauzi. Terus KPK versi Minangkabau pun di zaman Gamawan Fauzi itu. Nah itu sebelum-sebelumnya alah nampak gebrakan-gebrakan kayak gitu. Nah untuk mencukuinya dari Daldi Tahir yang kurang gitu kan, dicukuin dari Daldi apa lain. Jadi dari apa awak Gamawan Fauzi, apa awak Irwan Prayitno, alhamdulillah beliau sudah sangat all out, sudah sangat yobana memperhatikan dan sudah keraju dengan lasuah. Dan Ambo melanjutkan membangun Sumatera Barat. Nah, kalau tanya apa yang akan dilakukan, visi misi Ambo apa? Pasti kan kesana arahnya kan. Jadi jangan lupa cucu awak. Cucu Aldi Tahir Sikumbuang. Lasuah. Ya, cucu Aldi Tahir Sikumbuang. Cucu lasuah. Jangan lupa lasuah. Lasuah. Rancak benar. Cucu hidungnya. Oke, visi misi Daldi tadi. Kalau ditunggu visi misi pasti semua calon kepala daerah, capres, cawapres ada visi misi apa? Visi misinya mencari ridho Allah. Nah, itu terjawab semua. Oke. Tapi kalau mau dijabarkan panjang. Visi misinya nanti dialog bersama masyarakat. Dialog bersama Dusana Sado. Karena Ambo juga masyarakat. Dengan kita dialog, ngobrol, misalkan perwakilan dari kepala adat dengan terus orang yang dituakan atau perwakilan mahasiswa, perwakilan dari masyarakat ya pokoknya, itu akan kita dialog apa nih sekarang yang lagi masyarakat inginkan. Nah kalau kita ngomong visi misi kita jabarkan itu nggak konkret karena itu menurut kita ya kan, visi misi menurut kita belum tentu visi misi yang dibutuhkan oleh dusana awak. Jadi akhirnya kalau ditanya visi misi Ambo apa, nanti kita dialog. Oke, sampai di situ lah. Itu visi misi kan. Tapi yang jelas, visi misi yang utama mencari ridho Allah. Oke, terjawab sana. Insya Allah. Dan alhamdulillah. Ya. Pertanyaan tuh sana sadonya yang ketika Ambo memposting foto tuh dan ada namanya hoax segala macam terjawab sekarang. Alhamdulillah memang Daldi ingin maju lah untuk kami insya Allah mendukung siapapun yang terpilih kita dukung bersama-sama. Iya. Nah, oke, kita cukup sampai di sini sana.
Sampai di situ. Semoga tayangan Namboko menjadi pelajaran untuk awak sadonya insyaallah dan wa ambil hikmahnya. Tapi jangan lupa di-share supaya banyak yang tahu apa yang diceritakan oleh Da Aldi, dan satu-satunya calon gubernur yang majak awak dialog sebagai YouTuber cuma Masya Allah. Itu justru dengan silaturahmi dialog itu solusi akan ditemukan. Itu sana. Oke, sana. Barakallah. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh.